Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayu Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan tentunya seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah baik Mbak Eva, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kami harapkan juga tentunya Anda pemirsa juga sehat walafiat. Dan Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan kita pertama kali ini adalah mengapa Islam tidak lahir di Indonesia. Nah ini Kiai, Islam ini kan lahir di tanah Arab. Mengapa kemudian tidak lahir di Indonesia? Padahal kan kalau kita bicara ras, santunnya, mungkin kurang lebih Islam itu sama dengan santunnya orang Indonesia begitu Kiai. Bahkan dari aspek jumlah penduduk di kemudian hari kita termasuk yang terbesar. Kiai. Jadi untuk menjawab ini Mbak Eva, itu saya ingat dengan guru saya dulu. Allah yang menurunkan wahyu, itu juga Allah yang menciptakan akal. Maka di dalam agama Islam itu ada dua keseimbangan. Keseimbangan aspek wahyu dan keseimbangan aspek akal. Wahyu itu kalau kita tanya, kenapa Islam itu turun di Arab? Betul. Jawaban singkatnya itu kehendak Allah dan itu takdir Allah. Itu jawaban yang paling selamat kan. Tetapi uniknya kata guru saya, apa yang menjadi iradatullah, kehendak Allah, dan apa yang menjadi takdir Allah, itu ternyata dibangun dengan aspek yang memiliki rasionalitas, yang bisa dicerna oleh kita manusia. Agama Islam ini diturunkan oleh Allah. Yang pertama tujuannya ini untuk seluruh alam semesta. Dia tidak dibatasi untuk etnis tertentu, untuk daerah tertentu, dan masa tertentu. Dia diharapkan akan menyebar Mbak Eva ke seluruh belahan dunia. Saat agama syariat Islam ini diturunkan, pada masa itu ada dua peradaban yang sangat maju di dunia ini. Di barat ada Romawi dan di timur ada Persia. Kalau agama ini diturunkan di timur, maka yang barat ini akan menolak. Karena dia bukan bagian dari yang timur ini. Kalau diturunkan di timur, maka nanti ada sentimen kan, sentimen teritorial, sentimen tertentu. Saya kan bukan bagian dari Romawi, itu turunnya di Romawi. Maka di antara dua peradaban besar ini, yang satu di barat dan yang satu di timur, dipilihlah Jazirah Arabiah ini. Yang sekarang kota Mekah itu kan, itu posisinya ada di tengah. Kan logikanya bertemu kan Mbak Eva. Kalau Mbak Eva tidak pakai pengeras suara nih ya, ingin suaranya didengar oleh satu ruangan, maka tidak bijaksana kalau Mbak Eva bersuara di depan. Sebagaimana salah kalau Mbak Eva bersuara di belakang. Karena kalau di depan suaranya tidak akan sampai ke belakang, dan kalau ke belakang suaranya tidak akan sampai ke depan. Di mana suara kita ini bisa terdengar dari semua sisi, maka dipastikan itu ada di tengah. Nah, kota Mekah ini posisinya ada di tengah Mbak Eva. Di tengah antara peradaban Romawi dan juga peradaban Persia. Itu dari aspek teritorial. Dari aspek budaya, banyak sekali belahan dunia di masa itu yang sudah tersentuh dengan peradaban. Peradaban yang maju itu banyak memberikan kontribusi positif, tetapi punya nilai negatif. Apa negatifnya? Biasanya ada kemunafikan. Ya, kemunafikan, ada ketidaksemangatan, loyalitas yang mungkin sudah terpecah. Kita bisa bayangin ya, kalau hari itu diturunkan di peradaban Romawi, di peradaban Persia yang sudah maju, di situ pasti ada kemunafikan. Boleh jadi ada loyalitas yang mutlak karena punya harta, menikmati kenikmatan gitu. Maka dicarilah kota yang paling tidak tersentuh peradaban masa itu. Dia dikenal dengan masa jahiliyah,
tidak bersentuhan dengan ilmu pengetahuan, bahkan mayoritas masyarakatnya itu adalah kaum ummi, termasuk Rasulullah. Itu tidak membaca, tidak menulis, tidak bersentuhan dengan peradaban. Bangsa yang masih apa adanya. Nah, itu diantara alasan mengapa agama ini oleh Allah diturunkan di kota Mekah. Tidak di Indonesia. Kalau di Indonesia, Mbak Eva, akan jauh sekali gaungnya untuk terdengar dengan dua peradaban yang maju di masa itu. Nah, Kiai, kan Islam itu turun di Arab. Iya. Jadi kemudian sulit untuk dipisahkan dari budaya Arab. Dari budaya Arab. Betul. Bagaimana kemudian kita sebagai Muslim Indonesia secara bijak memahami ajaran agama Islam dan bisa memilah-milih, Kiai, mana yang kemudian budaya Islam, mana yang kemudian budaya Arab? Yang pertama yang harus dijadikan titik pembicaraan hari ini itu adalah kebaikan. Tidak semua budaya Arab itu baik, tapi tidak semua budaya Arab itu jelek. Tidak semua budaya Indonesia itu boleh jadi baik. Bisa jadi ada beberapa dari kebiasaan tertentu yang mungkin tidak baik. Ada budaya Arab, Mbak Eva ya, karena saya cukup banyak bergaul dengan orang Arab di perumahannya, itu saya menarik itu ketika mereka memotong buah. Seperti misalnya buah pir. Itu pisaunya itu dari bawah ke atas, Mbak Eva. Sementara kalau saya motong kan dari atas ke bawah. Iya. Saya belajar filosofi yang luhur di situ, Mbak Eva. Saya bilang orang Arab nih kenapa ya? Kok bisa gitu motong pepaya itu dari bawah ke atas, kata dia. Kalau dari bawah ke atas kan kalau lolos pisaunya kena saya. Kalau kamu motong dari atas ke bawah kan kalau lolos kena saya. Lihat nih. Itu kan budaya yang luhur. Tidak ingin menyakiti orang lain. Kalaupun harus tersakiti, sakit itu kembali kepada diri saya sendiri. Ini budaya yang bagus. Saya di Arab itu dulu sering makan bersama dengan orang Arab. Dan orang Arab itu suka makan bersama di atas talam, nampan. Maka saya lihat cara makannya. Dia kalau ngambil makanan orang Saudi itu, Mbak Eva ya, itu diambil makanan, kemudian dibuat kayak lemper gini loh. Digini-ginikan tangannya. Saya pertama kali itu ngerasa aneh gitu loh. Jadi nasi yang dia masukkan itu sudah seperti lontong kan. Dia gini-gini kan beras itu, tangan itu, nasi itu. Saya tanya, kenapa? Supaya yang saya ambil itu ketika menyentuh mulut masuk semuanya. Tidak ada yang jatuh, kamu kemudian merasa risih untuk memakan bagian yang mungkin ada titik nasi yang menyentuh bagian tubuh saya. Loh, itu kan menunjukkan ada budaya yang bagus. Sebagaimana budaya Indonesia itu dalam menghormati orang tua, memanggil orang tua, itu saya merasakan itu lebih santun dari cara orang Arab. Kita ada unggah-ungguhnya kalau orang Jawa. Bagaimana cara menghormati itu saya merasa. Nah, kita ketika memahami bahwa agama Islam itu turun di Arab, yang harus kita ikuti kan yang pertama agamanya, bukan budayanya. Tetapi budaya yang baik, saya rasa tidak ada yang salah untuk kita ikuti. Misalnya, banyak sekarang kiai itu yang berjas dan berdasi. Dan itu bukan budaya pesantren. Budaya pesantren itu tidak mengenal jas dan tidak mengenal dasi. Tetapi tidak ada yang salah kan Mbak Eva? Ketika saya ngajar kitab kuning Fathul Mu'in misalnya, kemudian kostumnya itu justru pakai dasi. Sebagaimana tidak ada yang salah ketika saya mengajar bahasa Inggris, fisika di pesantren, kemudian saya menggunakan sarung. Nah, ini artinya apa? Semua bangsa itu pasti untuk mencapai kemajuan, itu ada budaya yang kemudian masuk ke dalamnya. Menara misalnya. Menara itu kan bukan budaya Arab. Tapi hampir semua masjid sekarang punya menara. Kubah itu bukan budaya Arab. Tapi hampir semua masjid itu punya kubah. Nah, ini kita katakan ketika itu berkaitan dengan hukum syariat yang pasti, itu dibedakan. Mana budaya dan mana agama. Saya sholat itu harus pakai baju yang rapi. Tapi dalam rapi menurut saya, itu belum tentu rapi menurut orang lain. Ketika misalnya ada orang nih, saya dulu suka dikritik Mbak Eva. Baju saya itu hampir seperti ini. Ya, dimanapun ya baju saya modelnya begini, pakai peci hitam, pakai sarung. Saya kok nggak pernah jubahan sih katanya. Seperti orang Arab. Seperti orang Arab gitu kan, nggak pernah sorbanan. Loh nggak apa-apa kata saya. Yang penting kan saya tidak pernah menghina jubah dan sorban. Dan orang yang bersorban dan berjubah itu kan juga tidak perlu merendahkan saya hanya dari aspek pakaiannya. Dalam budaya dan tradisi Indonesia, pakaian yang saya pakai ini biasa dipakai oleh kiai-kiai yang pernah saya lihat. Yang saya tidak pernah ragu dengan keilmuannya.
Misalnya saya dulu sering diceritakan ayah saya tentang pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama Kiai Wahab Hasbullah misalnya, Kiai Idam Khalid misalnya. Ya itu biasa berpakai peci, pakai sarung. Nah, buat saya, kalau saya sholat tidak memakai jubah, itu tidak mengurangi keislaman saya, gitu loh. Sebagaimana orang yang memakai jubah, karena dia mencintai, oh jubah ini Arab, Nabi orang Arab, saya mencintai Arab karena Nabi orang Arab, kan nggak ada yang salah. Iya. Tapi kalau kemudian merasa bahwa yang pakai jubah itu lebih Islam, lebih benar, gitu, itu yang menjadi salah. Dan tidak kurang salahnya kalau saya kemudian merendahkan orang, oh kamu jubahan tidak Indonesiais, belum tentu. Bisa jadi dia memakai jubah karena dia meniru budaya tertentu yang dianggap luhur, tapi ketika kita belah dadanya, dia sangat merah putih loh. Dan belum tentu orang yang kelihatannya merah putih, ketika dibelah hatinya merah putih. Mungkin lebih serakah dari kapitalis, dan itu sah-sah saja dalam kehidupan keseharian kita. Jadi, kita harus pisahkan mana budaya dan mana ajaran agama. Kalau ajaran agama kita harus ikuti. Kalau budaya itu sudut pandang yang berbeda-beda. Oke, nah Kiai, pertanyaan selanjutnya adalah Al-Quran itu kan berbahasa Arab, Kiai. Iya. Sementara kita orang Indonesia itu punya bahasa sendiri. Pertanyaannya, wajibkah kemudian kita belajar bahasa Arab? Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengapa Islam Tidak Lahir di Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, Al-Quran itu kan berbahasa Arab seperti yang tadi saya sempat sebutkan sebelum kita break begitu ya Kiai ya. Kita ini kan berbahasa Indonesia. Apakah kemudian kita wajib untuk belajar bahasa Arab? Apakah boleh kita hanya cukup belajar Al-Quran itu lewat terjemahannya saja Kiai? Nah bagaimana sebetulnya? Itu tergantung porsinya Mbak Eva. Kalau orang mau menjadi pemuka agama, mau memahami agama, tidak boleh belajar Quran dari terjemah. Karena terjemah itu tidak mewakili isi kandungannya. Tapi dia punya kewajiban mempelajari apa yang disebut dengan ilmu tafsir. Dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memahami Al-Quran. Kalau titik tolaknya pertanyaan itu kenapa Quran itu kok pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Indonesia atau tidak pakai bahasa Surabaya misalnya, itu sederhana Mbak Eva jawabannya. Ya, yang pertama itu terkait dengan agama ini diturunkan pertama kali di mana. Karena itu kita kaitkan dengan pertanyaan yang pertama tadi, agama ini diharapkan untuk tersebar ke kanan dan ke kiri. Maka dipilihlah kota Mekah agar cepat terdengar di Romawi dan cepat terdengar di Persia. Karena di Mekah itu orang Arab, tentu harus menggunakan bahasa Arab. Kalau hari itu Quran turun pakai bahasa Sunda, orang Mekahnya kan bingung Mbak Eva. Nah ini jawaban yang terkait dengan tujuan penyebaran agama dulu. Tetapi dari aspek tertentu, para pemirsa, saya sarankan itu guru saya, Prof. Quraisy Shihab tuh nulis buku itu. Mukjizat Al-Quran dari aspek kebahasaan. Itu adalah buku tentang mengapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab, apa keistimewaannya, yang ditulis oleh pakar Al-Quran menggunakan bahasa Indonesia, mudah untuk dicerna. Itu saya sarankan pemirsa untuk membaca itu. Tidak cukup mendengarkan omongan saya hari ini. Tetapi garis besarnya adalah bahwa ketika Allah memilih bahasa Al-Quran itu bahasa Arab, karena memang bahasa Arab itu bahasa yang memiliki keistimewaan Mbak Eva. Yang boleh jadi tidak ditemukan pada bahasa lain. Yang pertama adalah kekayaan kosakata bahasa. Sehingga nanti bahasa Arab ini ya itu bisa mewakili sekian banyak ekspresi manusia terkait dengan aspek kebahasaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, filosofi bahasanya. Bahasa Arab tuh kalau teman-teman yang pernah belajar di pesantren, itu ada namanya ilmu sorof. Ilmu sorof tuh mempelajari setiap kata dalam bahasa Arab, itu memiliki asal kata dari 3 huruf. Nanti 3 huruf ini ditambah 1, 2, 3 huruf itu maknanya berkembang. Dirobah modelnya, tentu yang mempelajari bahasa Arab tahu ada dari fi'il madi, ada menjadi mudhari, amr, dan itu memiliki keindahan yang luar biasa. Apa yang ingin saya katakan Mbak Eva?
bahasa Arab itu punya keistimewaan, kata-kata yang ditulis disusun itu sedikit, tapi maknanya bisa banyak, Mbak Eva. Nih, kata-katanya itu disusun sedikit. Misalnya Iya. lah, Allah itu dalam Quran dikatakan yarzuqu mayyasha'u bighairi hisab. Allah itu memberi rezeki kepada setiap orang bighairi hisab. Hisab ini yang asal katanya ha, sin, dan ba, itu maknanya berkembang luar biasa. Dari ha bisa hasiba, yahsibu, hasiba, yahsabu. Itu artinya beda. Bisa artinya menyangka, bisa artinya menghitung. Maka ayat yang bunyinya pendek, Allah yarzuqu mayyasha'u bighairi hisab, itu maknanya banyak. Makna yang pertama, misalnya, ayatnya sama nih, tafsirnya beda-beda. Allah itu kalau mau memberi rezeki orang, Allah itu bighairi hisab, tidak perlu Allah menghitung kekayaannya karena Allah itu maha kaya. Iya. Jadi Allah kalau mau ngasih saya, itu nggak lihat-lihat. Ya kan? Kalau saya kan ngelihat-ngelihat di kantong saya ada berapa nih, saldo Lihat dulu ATM ya. berapa. Allah nggak pernah memperhitungkan itu karena Allah itu maha kaya. Ya. Itu tafsir. Apa maknanya pasti itu belum tentu. Karena bighairi hisab itu juga bisa diartikan bighairi muhasabah. Allah itu kalau mau kasih rezeki kepada saya, itu Allah tidak perlu menghitung-hitung amalan saya. Belum tentu loh, orang yang misalnya sholat 10 tahun, itu dikasih rezeki sesuai dengan sholat 10 tahun. Ada orang yang baru sholat, tiba-tiba dikasih rezeki oleh Allah melimpah. Ada orang yang doanya panjang, itu tidak Allah kabulkan, dan ada orang yang doanya pendek, tapi kemudian Allah kabulkan. Nah, itu namanya bighairi hisab. Allah kalau mau ngasih, itu nggak perlu Allah menghitung. Faiz itu sudah apa saja. Allah kalau mau kasih, Allah kasih saja. Itu artinya bighairi hisab. Ada lagi bighairi hisab itu bisa diartikan tanpa saya perlu apa ini? Menyangka-nyangka. Saya keluar dari studio CNN, tahu-tahu ada penggemar nih ketemu. Pak Faiz habis rekaman Gapai Kemuliaan ya? Iya, waduh saya seneng banget Pak Faiz nih, dengar Pak Faiz tuh. Tahu-tahu ngasih cek sama saya, 100 juta. Itu kan bighairi hisab. Nah, saya tidak ingin menjelaskan begitu banyak tafsir lagi ya Mbak Eva ya. Tapi dari kata-kata itu menunjukkan betapa uniknya Al-Quran. Dia menjadi nas yang bisa bertumbuh berkembang. Itu aspek tertentu. Aspek lainnya misalnya Mbak Eva ya, itu filosofi dasarnya. Contoh nih, kita kalau datang ke pernikahan, itu doakan pengantinnya dapat sakinah. Sakinah itu dari sin, kaf, dan nun. Kita untuk memaknai sakinah, rumah tangga sakinah itu yang apa sih? Orang bilang ya nggak pernah berantem. Salah lah. Karena sakinah itu dari kata-kata sakinah, sin, kaf, dan nun, itu melahirkan kata sikin. Sikin itu pisau. Padahal kalau saya syuting bawa pisau, Mbak Eva nggak tenang nih. Iya kan? Tapi ternyata pisau dengan ketenangan itu asal katanya sama. Supaya menggambarkan bahwa orang yang ingin meraih sakinah itu adalah orang yang bisa mengendalikan, memanage. Dari asalnya boleh jadi galau, kayak ayam disembelih itu bergerak kemana, nanti berujung kepada kedamaian. Ini para pemirsa, amanah misalnya. Itu dari kata-kata iman, aman, amanah. Itu satu loh asal dasarnya. Ini hebatnya bahasa Arab. Seakan-akan orang tuh kalau mau sukses ngembang amanah gimana sih caranya? Yang pertama iman. Iman tuh tanamkan kepercayaan. Saya punya amanah rumah tangga nih. Karena saya kemana-mana pakai sarung. Istri saya itu percaya Mbak Eva, kalau saya itu pasti orang bener. Wong kemana-mana pakai sarung. Coba saya ganti celana, ganti kaos. Wah mungkin di absen sama istri saya kemana nih suami 2 hari. Tapi saya bilang sama istri saya mau kemana? Lihat aja kostumnya. Saya bilang ada perempuan mau dideketin saya pakai sarung gini. Takut dia dibacain Yasin kan gitu. Nah ini namanya iman. Saya tanamkan kepercayaan. Kalau sudah dapat kepercayaan Mbak Eva, aman. Istri saya itu nggak pernah minta video call. Ada di mana kamu? Nggak pernah. Kenapa? Ya sarungan nggak jauh-jauh dari majelis masjid kan gitu. Saya menjadikan rasa aman. Begitu saya dapatkan kepercayaan dan aman, maka saya sukses menjalankan amanah sebagai suami, sebagai orang tua. Nah, para pemirsa, ini hanya sekelumit kecil tentang keistimewaan bahasa Arab sehingga dia dipilih menjadi bahasa Al-Quran. Nah, Kiai, pertanyaan selanjutnya adalah benarkah kalau begitu penduduk di surga itu berbahasa Arab? Iya. Nah, terus bagaimana kalau kita-kita ini yang kemudian tidak bisa berbahasa Arab? Tapi dijawab setelah jeda ya, Kiai. Kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengapa Islam Tidak Lahir di Indonesia. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, benarkah kalau begitu penduduk surga itu berbahasa Arab? Iya. Dan bagaimana buat kita-kita ini yang kemudian tidak bisa berbahasa Arab? Masa Mbak Eva harus kursus dulu sama saya kan? Masuk surga kan gitu cara berpikir nakalnya ya. Jadi gampang saja kok pemirsa ya analoginya. Dulu ada nenek-nenek datang sama Rasulullah. Ngomong, Rasul doakan saya untuk masuk ke surga. Kata Nabi enggak bisa. Karena di surga enggak ada nenek-nenek. Pulang nenek itu nangis. Ya Allah saya nenek-nenek enggak bisa masuk surga. Kata Nabi kejar Umar. Kasih tahu. Ini Nabi bercanda loh. Tapi bercandanya Nabi itu enggak layakulu ilal haq. Bener, bukan bercanda tanpa makna. Kejar Umar, kasih tahu. Dia itu nanti masuk surga nggak mungkin nenek-nenek. Karena kalau ada nenek-nenek di surga itu mengurangi keindahan surga. Gitu loh. Maka dikatakan oleh Nabi, Nek, kamu nanti kalau diridhoi oleh Allah, dapat rahmat Allah, kamu masuk surga. Tapi kamu masuk surga itu tidak dalam kondisi seperti nenek-nenek. Dia kembali seperti gadis perawan. Tidak ada haidnya, tidak ada apapun. Menjadi sangat-sangat cantik. Pertanyaannya, apa di dunia dia cantik? Belum tentu. Karena nanti semua orang itu sama dengan buah-buahan yang kita lihat di surah Al-Baqarah itu. Saya tahu buah ini buah mangga misalnya. Tapi kok beda rasa? Kata Allah, cuma sama nama, tapi rasa itu urusan saya. Yang namanya Eva, yang namanya Faiz, yang namanya ini kameramen semua. Namanya nggak dirubah sama Allah. Tapi nanti casingnya dirubah. Casingnya menjadi indah. Indah dari jawaban ini Mbak Eva, bahasa yang dirasakan memiliki keindahan itu bahasa Arab. Saya dulu waktu kecil tuh, bukan waktu kecil ya, waktu muda tuh suka juga nulis surat cinta pakai bahasa Arab. Itu saya tulis pakai bahasa Indonesia, hilang keindahan.